Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ramadan dari D3 Teknik Informatika PENS Kampus Sumeneb tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi beberapa kegunaan dari perintah-perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Linux sendiri merupakan sistem operasi yang free, jadi teman-teman bisa menggunakannya dan mengoperasikannya secara bebas. Kemudian selanjutnya kita akan langsung saja. Di Linux sendiri ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi user. Kemudian ada perintah dasar yang kita bisa gunakan di Linux. Kemudian ada juga untuk memanipulasi file. Di informasi user sendiri ada beberapa perintah seperti ID, hostname, uname, w, who, wmi, chfn, dan finger. ID sendiri digunakan untuk melihat ID yang ada di Linux, baik dari ID user, grup, ataupun device yang terpasang. Kemudian ada hostname yang bisa kita gunakan untuk melihat nama dari komputer yang sedang aktif dipakai. Kemudian ada uname. Uname sendiri digunakan untuk menampilkan informasi sistem, nama, dan informasi tentang kernel. Ada w atau w untuk melihat siapa saja yang sedang login dengan informasi yang sangat lengkap. Kemudian ada who yang digunakan untuk menampilkan user pada saat ini yang sedang dipakai gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya menggunakan Firman sebagai user yang saya gunakan di Linux saya, dengan perintah who ini akan menampilkan informasi detail tentang Firman ini. Kemudian selanjutnya ada wmi. WMI sendiri bisa kita gunakan sama seperti who, tapi ini lebih singkat, hanya nama dari yang login saja tanpa ada informasi yang lain gitu. Kemudian ada chfn yang gunanya untuk merubah informasi dari user. Kemudian ada finger yang bisa kita gunakan untuk melihat informasi tentang user yang telah ditambahkan oleh perintah chfn tadi. Kemudian di Linux sendiri ada perintah date call yang merupakan singkatan dari kalender. Kemudian ada man yang merupakan singkatan dari manual. Kemudian ada clear, apropos, dan what is. Untuk date sendiri digunakan untuk menampilkan atau mengatur tanggal dan waktu pada sistem yang kita gunakan. Kemudian ada call atau kalender yang digunakan tuh tentu saja untuk menampilkan kalender. Ada man sendiri merupakan manual untuk menampilkan dari manual suatu program. Seperti contohnya kita ingin menampilkan manual dari program A, jadi kita bisa menggantikannya dengan man spasi A. Kemudian ada clear. Clear sendiri merupakan perintah yang bisa kita gunakan untuk membersihkan konsol kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari perintah-perintah yang telah kita eksekusi sebelumnya. Jadi konsol kita akan terlihat bersih lagi gitu. Kemudian ada apropos ya teman-teman, tulisannya apropos. Jadi perintah ini teman-teman bisa gunakan untuk menampilkan informasi singkat perintah yang hanya Anda ketahui sebagian, atau teman-teman ingin menampilkan perintah yang berhubungan dengan sesuatu menggunakan apropos ini. Kemudian ada what is. What is sendiri digunakan untuk menampilkan fungsi dari suatu perintah yang dimaksud. Contohnya saja kita ingin tahu apa sih fungsi dari A, dari program A gitu. Jadi kita bisa menggantikannya dengan what is spasi A. Kemudian untuk manipulasi file ada beberapa perintah seperti ls, file, cat, more, pg atau pg, cp, kemudian mv, rm, grep. Untuk ls sendiri digunakan untuk menampilkan isi dari suatu directory. Kemudian file digunakan untuk menampilkan tipe suatu file. CAT digunakan untuk menampilkan isi suatu file sesuai dengan standar output. Ada more untuk menampilkan isi file dengan tampilan per layar. Dan ada PG yang kurang lebih fungsinya itu sama seperti more, jadi menampilkan isi file dengan tampilan per layar, per page gitu. Kemudian ada CP untuk menyalin file dan directory. Kemudian ada MV untuk memindahkan file dan directory.
ada rm yang merupakan singkatan dari remove. Teman-teman bisa gunakan rm ini untuk menghapus file-file dan direktori. Kemudian ada grep yang digunakan untuk menampilkan baris yang sesuai dengan suatu pola di dalam file. Jadi gitu teman-teman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.